Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Dan tadi pembacaan sudah kita baca. Perhatikan bagian firman Tuhan ini menarik sekali. Dan ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, saya pastikan bahwa kita pasti akan merasakan dan mengalami berkat Tuhan dari dalamnya. Perhatikan di dalam ayat-ayat itu. Saya akan membaca ulang satu atau dua atau beberapa ayat untuk kita, dan ayat-ayat yang lain akan saya sampaikan di dalam khotbah nanti. Perikop di atas, jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Lalu saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ayat 14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang kekasih, tema khotbah hari ini ialah meruntuhkan tembok penghalang. Meruntuhkan tembok penghalang. Saudara, nats ini seringkali sudah kita baca, bukan? Dan kita sudah mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang Israel, di dalam kehidupan Yosua sebagai pemimpin, dan akhirnya mereka dapat menaklukkan, mereka dapat mengalahkan tembok atau mengalahkan kota Yeriko. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya coba melihat sejarah sedikit. Tahun 3000 sebelum Masehi, jadi kita lihat ke belakang, tahun 3000 sebelum Masehi, Yeriko itu merupakan kota Kanaan dengan bangunan rumah-rumah yang kokoh dan berdinding tebal. Saya ulang, tahun 3000 sebelum Masehi, kota Yeriko itu merupakan kota Kanaan yang memiliki rumah dan bangunan dengan tembok-tembok yang sangat tebal. Dan bukan hanya itu saja, kota itu dikelilingi dengan benteng yang sangat kokoh sekali. Dan kota itu merupakan kota yang sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dikalahkan oleh musuh. Tidak mudah dikalahkan oleh raja-raja yang ada di sekelilingnya. Waktu kami pergi ke Israel, kami sudah sampai di kota itu, di kota Yeriko. Dan luar biasa, kota itu indah sekali. Di situ juga banyak pohon kurma. Dan itu menarik sekali. Kota itu begitu indah. Kalau kita lihat ke bagian atas, di sana ada pegunungan, ada bukit-bukit yang begitu luar biasa. Dan pada masa itu, ini kota yang sangat kuat. Saya mau
garis bawahi dulu, sehingga mengapa akhirnya ketika Yosua dan orang Israel, ketika mereka masuk ke sana, secara manusia mereka tidak bisa mengalahkannya. Karena kota itu sangat kuat, dikelilingi oleh tembok-tembok, dikelilingi oleh benteng-benteng, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kota itu pada masa itu karena kota itu begitu kuat. Saudara, kalau kita baca bagian ini, lihat Yosua ya, kalau baca 4 pasal ini menarik. Nanti sebentar saya akan jelaskan bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat, bagaimana Tuhan memimpin umat Israel, bagaimana Tuhan meneguhkan Yosua dan bangsa Israel supaya akhirnya mereka bisa masuk merebut kota Yeriko itu dan mereka menduduki kota itu. Dan kita lihat di sini itu bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi itu karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Saudara, lihat dulu Alkitab ya. Coba kita lihat ke belakang. Di bagian belakang di Ulangan supaya ngerti jalan ceritanya. Ulangan pasal 34, sebelum Musa meninggal, dia naik ke Gunung Nebo. Tuhan bilang, kamu Musa naik ke Gunung Nebo, ke atas puncak Pisga. Di pasal 34 ayat 1 itu. Lalu Tuhan bilang, Musa, kamu tidak akan masuk ke tanah itu. Saya hanya minta kamu naik ke atas, lalu kamu lihat kota yang akan kuberikan, negeri yang akan kuberikan kepada umatku. Sebelumnya Musa negosiasi, dia bilang, Tuhan kalau boleh saya masuk ke sana. Tuhan bilang, tidak, kamu hanya sampai di sini saja. Waktumu sudah berakhir, cukup sampai di sini. Lalu Musa naik ke atas Gunung Nebo, ke atas puncak Pisga. Saudara lihat, yang dilihatnya itu apa? Di ayat 1, Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Musa sudah diperlihatkan Tuhan, itu kota itu akan kamu datangi. Negeri itu akan kamu masuki. Negeri pohon korma itu akan kamu masuki. Dan aku akan memberikan itu kepada kamu. Wah, Musa senang sekali. Dia lihat itu, dia senang sekali. Meskipun dia tidak masuk secara fisik ke sana. Lalu singkat cerita, setelah Musa melihat itu, maka di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Musa mati. Dia dikuburkan di sana. Singkat cerita, tidak ada yang menemukan kuburan Musa karena memang dia mati di sana, dan para ahli teologi berkata Tuhan yang menguburkan dia, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kuburannya. Ada juga yang berkata Musa sudah diangkat, ya mana-manalah. Tetapi yang jelas Musa berakhir perjalanannya di situ, dan sekarang Yosua yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk memimpin umat Israel masuk ke kota Kanaan. Dan saudara tahu, kota pertama yang harus mereka datangi ialah kota Yeriko. Dan di sini ujian pertama bagi Yosua untuk berhadap-hadapan dengan bangsa Yeriko. Dan lihat di sana Tuhan menyatakan kuasanya yang sangat-sangat dahsyat. Saudara perhatikan ini sedikit pendahuluan supaya kita bisa mengerti bahwa kota Yeriko itu adalah bagian dari negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada umat Israel. Nah, yang menariknya di Yosua itu, perhatikan, ketika Yosua dan Bani Israel atau orang Israel mau masuk ke kota Yeriko, saudara perhatikan di dalam pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ini ceritanya menarik. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Hei, kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya,
apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Sebelum Yosua maju untuk menghadapi orang-orang yang ada di kota Yeriko, panglima bala tentara Tuhan itu datang kepada dia. Siapakah panglima bala tentara Tuhan itu? Panglima bala tentara Tuhan yang dimaksudkan di sini ialah Allah sendiri. Dia hadir di situ. Dia meneguhkan Yosua dan umat Israel. Tapi kalau kita lihat di sini, pertemuan itu pertemuan pribadi antara Allah dan Yosua saja. Antara panglima bala tentara Tuhan itu dengan Yosua. Dan dia menguatkan Yosua. Dia menguatkan hati Yosua supaya Yosua bersiap untuk masuk ke tanah Yeriko. Atau Yosua masuk untuk menaklukkan kota Yeriko. Saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, ada beberapa sikap yang harus kita miliki supaya kita dapat meruntuhkan tembok penghalang. Yeriko merupakan lambang atau gambaran dari penghalang-penghalang atau tantangan-tantangan yang ada di depan kita, dan tantangan-tantangan itu berupa masalah, berupa pergumulan, berupa persoalan-persoalan hidup kita yang berusaha menghentikan langkah hidup kita ke depan. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka tembok-tembok penghalang itu akan dihancurkannya, akan diruntuhkannya, sehingga akhirnya kita bisa melangkah ke depan. Karena itu, sikap yang harus kita miliki untuk dapat meruntuhkan tembok-tembok penghalang itu, sikap yang pertama saudara lihat di pasal 6 ayat 1. Pasal 6 ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Waktu saya duduk dan merenungkan firman Tuhan ini, pertama saya kelewat ayat ini, saudara. Saya baca ayat ini biasa saja, kemudian saya mulai baca ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Tapi setelah saya kembali dan melihat ayat 1, ada hal yang menarik di sana. Ada sikap yang harus kita miliki untuk dapat merobohkan tembok penghalang. Yeriko merupakan gambaran dari penghalang, tantangan, pergumulan, masalah-masalah kita. Dan kita harus memiliki sikap untuk dapat meruntuhkan tembok-tembok penghalang itu. Dan sikap pertama yang saudara dan saya harus miliki ialah jangan takut ketika pintu-pintu di depan kita telah tertutup. Jangan takut ketika saudara dan saya melihat pintu-pintu di depan kita tertutup. Seperti seakan tidak ada jalan lagi. Orang Israel ketika mereka sampai di Yeriko, orang Yeriko kemudian menutup pintu gerbangnya. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada orang keluar masuk. Ketika mereka sampai di sana, mereka tidak bisa bikin apa-apa karena kota itu dilindungi dengan benteng yang sangat kuat sekali. Mereka melihat bahwa kota itu sudah tertutup. Wah, ini bagaimana cara masuk ya? Mereka tidak punya peralatan yang canggih untuk bisa menghancurkan tembok itu. Mereka tidak punya peralatan yang cukup baik untuk bisa menghancurkan pintu-pintu gerbang yang begitu kuat yang dibangun secara khusus untuk menghadapi musuh kalau datang menyerang. Orang Israel tidak punya peralatan itu. Maka ketika orang-orang Yeriko menutup pintu gerbang itu, orang Yeriko bilang gini, kalian gak bisa masuk. Tidak mungkin kalian bisa masuk. Dan orang Yeriko berkata begini, kami aman di dalam tembok perlindungan ini. Kota kami begitu kuat. Dan kami tidak takut terhadap orang Israel. Di sisi yang lain mungkin, saya berpikir mungkin ada sebagian orang Israel yang ikut hari itu, mungkin juga mereka pesimis ya. Tuhan bilang dia membawa kita masuk ke sini, toh kenyataannya kita sampai di sini pintunya tertutup. Kita tidak bisa masuk. Dan kota ini begitu kuat. Kota ini dilindungi oleh tembok perlindungan, tembok kota benteng yang kuat, dan kita tidak bisa masuk.
Tapi saudara kalau baca bagian firman Tuhan ini, lihat. Sebelumnya panglima bala tentara Tuhan itu sudah datang. Sebenarnya dia mau bilang kepada Yosua, Yosua tenang, aku ada di sini. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Dan Yosua diteguhkan karena Tuhan sendiri yang datang untuk berperang. Makanya kasus Yeriko sebenarnya yang berperang itu siapa? Yosua atau yang bangsa Israel itu siapa? Yang merobohkan tembok itu siapa? Sebenarnya yang merobohkan tembok kota Yeriko itu adalah Tuhan sendiri. Panglima bala tentara Tuhan itu datang. Dan dia membuka pintu-pintu yang tertutup itu. Saudara, saya mau katakan begini, dengarkan baik-baik. Pintu-pintu yang tertutup di depan tidak selamanya akan menutup langkah kita untuk melangkah ke depan. Tuhan selalu hadir untuk membuka pintu-pintu yang tertutup dan memimpin kita ke masa depan. Boleh ulang? Boleh ulang? Ingat ini. Pintu-pintu yang tertutup di depan tidak selamanya akan menutup langkah kita untuk melangkah ke depan. Tuhan selalu hadir untuk membuka pintu-pintu yang tertutup dan memimpin kita ke masa depan. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan hadir, panglima bala tentara Tuhan itu hadir. Ketika pintu kota Yeriko, pintu gerbang itu sudah ditutup. Dan orang-orang mungkin berkata, wah ini gak bisa kita masuk. Mungkin orang Israel yang ada segelintir yang pesimis yang berkata, kayaknya kita gak bisa masuk. Wah, kayaknya kita tidak bisa, tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata, akhirnya pintu yang tertutup itu bukan hanya dibukakan, tetapi tembok-tembok yang begitu kuat pun akhirnya dihancurkan dan dirubuhkan, diruntuhkan. Karena itu saya mau katakan begini kepada saudara. Kalau hari ini saudara sedang melihat sepertinya pintu-pintu di depanmu sepertinya tertutup, pintu pekerjaan, pintu bisnis, pintu masa depan, pintu apa lagi? Daftarkanlah saja semuanya itu. Seakan-akan semuanya itu tertutup, sepertinya gelap, sepertinya pekat sekali, tidak ada jalan. Saya mau katakan, Tuhan hadir dan Dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup itu. Dan tidak selamanya pintu yang tertutup itu akan menutup langkah saudara dan saya ke depan. Sebab Dia hadir untuk membuka pintu-pintu yang tertutup itu. Dan Dia akan memimpin saudara dan saya untuk melangkah ke masa depan. Amin. Karena itu jangan takut ketika melihat pintu-pintu itu tertutup. Mata saudara dan saya jangan hanya melihat pintu-pintu yang tertutup. Tapi hati kita, iman kita harus tertuju kepada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia hadir untuk membuka pintu-pintu yang tertutup itu dan membawa kita untuk melangkah maju ke masa depan. Amin. Waktu saya baca Yosua pasal 6 ayat 1 ini menarik. Sepertinya tidak ada harapan ya. Sepertinya tidak mungkin lagi orang Israel masuk karena pintu sudah ditutup. Tembok itu begitu kuat. Orang-orang Yeriko itu dilindungi oleh tempat perlindungan yang begitu kuat. Tetapi saudara, tidak ada satu pintu yang tidak bisa dibukakan oleh Tuhan. Tuhan punya cara untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Karena itu saudara yang kekasih, saya mau katakan begini. Ketika saudara menghadapi situasi, tadi saya katakan tembok Yeriko, tembok penghalang Yeriko itu gambaran dari pergumulan masalah, persoalan-persoalan yang kita alami hari ini. Dan ketika saudara berada di dalam situasi di mana sepertinya pintu-pintu jalan di depan itu buntu, maka yang harus saudara dan saya lakukan ialah kita harus berdoa kepada Tuhan
meminta hikmat dari Dia untuk bisa menemukan apakah ada jalan, apakah ada yang bisa kita lewati, apakah ada celah untuk kita bisa masuki atau tidak. Tapi kalaupun tidak ada, saudara dan saya harus tetap punya iman bahwa Tuhan juga punya cara untuk membuka pintu itu. Kalau kita tidak menemukan jalan untuk masuk ke pintu yang tertutup itu, maka kita juga percaya bahwa Tuhan pasti punya cara untuk membongkar semua yang tertutup itu, dan Dia membawa kita masuk melaluinya, dan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Karena itu bagian pertama ini saya mau ingatkan ya, sikap penting supaya saudara dan saya bisa meruntuhkan tembok penghalang masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup. Sikapnya adalah apa tadi? Jangan takut. Jangan takut ketika melihat pintu-pintu tertutup. Yang kedua, ini dengar baik-baik nih. Karena tahun ini kayaknya ada banyak pintu-pintu yang sepertinya tertutup di depan kita. Tapi Tuhan pasti akan buka. Ayat yang kedua saudara perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara tadi sudah lihat ya, bagaimana mereka mau bisa masuk? Pintu gerbangnya saja itu kuat. Kota itu dilindungi dengan tembok yang begitu luar biasa. Dan bukan itu saja, pahlawan-pahlawan mereka itu gagah perkasa. Orang-orang Yeriko itu punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan kota ini tidak mudah untuk ditaklukkan dan tidak mudah untuk diruntuhkan. Tetapi ada sikap yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, Dia katakan, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara garis bawahi, ketahuilah. Sikap yang harus kita miliki supaya kita dapat meruntuhkan tembok penghalang yang ada di depan kita. Sikapnya ialah kita harus berupaya mengetahui atau mengerti rencananya Tuhan. Ulang. Sikap yang kedua supaya saudara dan saya bisa meruntuhkan tembok-tembok penghalang di depan, sikapnya ialah kita harus berupaya mengetahui atau mengerti rencana Tuhan yang besar atau rencananya Tuhan. Tuhan kasih tahu rencananya kepada Yosua. Hebat nih. Tuhan bilang kepada Yosua, seakan-akan Dia mau bilang begini, jangan kamu lihat pintunya yang tertutup itu. Jangan kamu lihat tembok-tembok yang begitu kuat dan kokoh itu. Kamu harus tahu satu hal, Tuhan katakan begini, ketahuilah, aku serahkan ke dalam tanganmu kota Yeriko ini. Tuhan mau supaya mindset Yosua itu berubah. Tuhan mau supaya Yosua tahu bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan punya otoritas, dan Dia mau supaya Yosua tahu bahwa kota ini sudah diserahkan ke dalam tangan Yosua. Wah, bagaimana ini? Bagaimana ketika saudara baca firman, lalu saudara baca ayat yang biasa itu, yang selalu kita baca, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Atau bagian yang lain tentang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang benar dan anak-anak cucunya tidak meminta-minta roti. Atau bagian-bagian lainnya, jangan kamu khawatir. Atau bagian lainnya di dalam Filipi, apa itu? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya,
maka kita harus mengerti rencana Tuhan di dalam firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Itu sebabnya Yosua diingatkan oleh Tuhan supaya dia mengerti rencananya Tuhan yang besar. Tuhan punya rencana, kota ini aku serahkan ke dalam tanganmu. Masa depanmu sudah ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberikan masa depan yang indah, hari depan yang penuh harapan. Saudara dan saya harus tahu itu. Kalau saudara dan saya tahu itu dan mengimaninya, maka kita dapat meruntuhkan setiap tembok penghalang yang ada di depan kita. Amin. Mengerti maksud saya? Kalau saudara mengerti rencana Tuhan di dalam hidup saudara, maka sekalipun pintu-pintu di depan itu tertutup, saudara tidak akan mundur. Saudara tidak akan putus asa. Saudara tidak akan stres, tapi saudara dan saya akan maju karena kita tahu Tuhan punya rencana besar bagi kita. Maka Tuhan bilang kepada Yosua, ketahuilah Yosua, maksudnya Yosua, kau harus tahu nih ya, kau harus ngerti ya, bahwa kota ini aku sudah serahkan ke dalam tanganmu. Dan ketika Yosua diberitahukan hal itu, maka Yosua pun kuat. Dia diteguhkan dan dia siap untuk melangkah maju. Dia siap untuk masuk menaklukkan kota Yeriko itu. Karena itu saudara dan saya harus belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Kalau ada pintu yang tertutup, jangan langsung putus asa. Ini rencana Tuhan apa ya? Harusnya saudara bilang begitu. Tuhan, rencanamu di balik semua pintu-pintu yang tertutup ini apa ini, Tuhan? Saudara harus mengerti rencana Tuhan. Karena itu saya mau katakan begini buat kita. Bagaimana kita cari tahu rencana Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita? Simple. Kita bisa tahu rencana Tuhan dalam hidup kita itu apa? Ketika kita mulai belajar mendengarkan firman-Nya. Lihat, Yosua ini dengar firman yang Tuhan kasih. Ayat itu katakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tapi ada yang bilang begini, oh tapi hari ini Tuhan tidak datang di kamar saya, lalu dia ngomong, hei kamu dengar ya, saya mau kasih tahu kamu A, B, C, D dan seterusnya. Saya akan serahkan buat kamu ini 1, 2, 3, 4. Saya mau kasih kamu ini 2, 3, 4, 5. Tuhan tidak datang begitu. Ada yang katakan, bagaimana saya bisa mengerti? Tuhan sekarang berbicara melalui firman-Nya ini. Alkitab, kitab suci yang kita pegang ini. Makanya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena di dalamnya kita akan melihat Tuhan menyatakan rencana dan isi hatinya kepada kita. Maka baca firman Tuhan itu jangan baca seperti orang baca koran. Baca firman Tuhan itu betul-betul merenungkannya, meresapinya. Sehingga ada yang selalu bilang gini, biarlah firmanmu ini menjadi rema di dalam hatiku. Tahu rema enggak? Ada sesuatu yang saudara dapatkan. Ada pesan khusus yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Itulah rema. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengerti firman Tuhan, kita akan mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, ambil waktu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa supaya kita mengerti rencana Tuhan bagi kita. Dan akhirnya kita dikuatkan untuk maju dan meruntuhkan setiap tembok-tembok penghalang. Tembok-tembok masalah, tembok-tembok pergumulan yang ada di depan kita. Dan kita pasti bisa menang atas semuanya. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan itu. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada hal penting yang sebenarnya mau disampaikan kepada kita. Di dalam ayat 2 itu. Saya baca ulang, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan, jadi saya mau sederhanakan ini begitu. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua,
Ini saya berdaulat atas kota ini. Yeriko ini ada di dalam tangan kuasaku. Dan sekarang aku menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Dan kamu harus menerimanya dengan iman. Kamu harus meyakini firmanku ini. Dan kamu harus melangkah dengan iman. Dan dengan demikian engkau akan menaklukkan kota itu. Maka nanti kalau saudara baca di dalam Ibrani, nanti saudara bisa lihat di Ibrani ya, saya tunjukkan. Ini ada hubungannya dengan kota Yeriko ini. Perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nanti saudara bisa lihat Ibrani pasal yang ke-11. Nanti di sana saudara akan menemukan bahwa tembok kota Yeriko itu jatuh karena iman. Di dalam ayat 30 Ibrani pasal 11, saudara lihat, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Karena Yosua mengimani apa yang Tuhan firmankan kepadanya, karena orang Israel mengimani apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, maka tembok kota Yeriko itu runtuh. Masalah saudara dan saya tidak pernah akan bisa runtuh, tidak bisa pernah akan selesai kalau saudara dan saya tidak mengimani firman yang disampaikan oleh Tuhan. Betul enggak? Saudara dan saya tidak pernah akan menjadi pemenang kalau kita tidak mengimani janji firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Harus mengimani itu. Segala perkara yang dimaksudkan di situ ialah segala masalah, segala persoalan dapat kita tanggung. Kita harus mengimani itu. Dan ketika kita mengimani itu, maka runtuhlah semua masalah. Maka robohlah. Maka pintu-pintu itu terbuka. Dan itu sebabnya Ibrani pasal yang ke-11 berkata kepada kita, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Yeriko tidak runtuh karena hitungan matematika. Yeriko tidak runtuh karena orang-orang hebat yang ada di pihak orang Israel. Tidak. Yeriko runtuh, Ibrani katakan, karena orang-orang Israel mengimani apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Dan karena mereka mengimani apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, maka Yeriko dapat ditaklukkan. Sekali lagi, masalah saudara dan saya tidak bisa akan ditaklukkan kalau saudara dan saya tidak memiliki iman kepada Tuhan. Masalah kita yang besar seperti tembok kota Yeriko itu dapat roboh ketika saudara dan saya punya iman, punya pengharapan. Kita mengerti rencana Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, kamu harus ngerti ini ya. Dengar firman ini baik-baik. Aku menyerahkan kota Yeriko ke dalam tanganmu. Kamu harus imani itu. Waktu Yosua dengar firman, itu tembok itu belum roboh. Dia masih berbicara nih dengan Tuhan. Tuhan masih berbicara dengan dia. Tapi dia harus menerima itu dengan iman. Iman itu harus bergerak duluan. Dan ketika Yosua mengimani itu, maka Ibrani tadi katakan, karena iman runtuhlah tembok Yeriko. Saudara mau selesaikan masalah saudara yang berat, saudara harus punya iman. Amin. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Baca firman Tuhan baik-baik. Renungkan firman Tuhan baik-baik. Dan lihat, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan tembok-tembok penghalang, yaitu berbagai masalah dan pergumulan menghalangi kita. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Dia akan menyatakan kuasanya. Kuasanya lebih daripada cukup untuk memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu saudara, belajarlah untuk mendengar firman Tuhan. Belajarlah untuk mengimani apa yang firman Tuhan katakan. Dan ketika kita belajar untuk mendengar firman Tuhan dan mengimaninya, maka tinggal selangkah lagi masalah kita akan selesai. Amin.
Masalah saudara dan saya tinggal selangkah lagi akan selesai ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengimaninya. Masalahmu pasti akan selesai. Bisa kasih tahu orang di sebelah? Kasih tahu orang sebelah begini. Tembok-tembok penghalangmu akan selesai. Tembok-tembok penghalangmu akan runtuh kalau engkau mengimani penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Harus mengimani dong. Ya. Jangan takut. Saudara, ada hal yang menarik yang saya mau katakan begini. Saudara baca ini baik-baik ya. Ini banyak sekali kalau saya mau sampaikan ini buat kita semua. Kalau kita mengerti rencana Tuhan, kalau kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat untuk menyelesaikan setiap masalah kita, maka hati kita pasti tenang. Pintu boleh tertutup, tembok penghalang mungkin besar di depan, tetapi hati kita pasti tenang. Amin. Kenapa? Karena kita mengimani janji Tuhan. Yosua saya yakin hatinya tenang karena panglima bala tentara Tuhan itu sudah datang dan menyatakan firman Tuhan dengan berkata, kota ini akan diserahkan ke dalam tanganmu. Wih, pasti dia tenang tuh. Sebagai seorang pemimpin pasti tenang nih. Pasti. Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ini besar. Tidak mudah bagi Yosua untuk memimpin bangsa yang besar ini. Itu sebabnya ketika dia diteguhkan oleh kehadiran panglima bala tentara Tuhan itu, pasti hatinya tenang. Pernah enggak saudara ada masalah yang sangat besar? Lalu kemudian ada orang yang memang dia punya power, dia punya segalanya. Dia datang kepada saudara dan dia bilang gini, udah tenang, tidak usah takut, saya beresin. Jangan takut, pintu di depan itu nanti saya akan selesaikan. Kira-kira hati saudara kayak mana sih? Atau ini mungkin terlalu deskriptif, terlalu abstrak. Tiba-tiba saudara perlu duit, taruhlah 50 juta, kira-kira ini kita pakai itu aja. 50 juta atau 100 juta. Saudara memang gak punya sama sekali. Aduh sudah pikir ini pintu tertutup, ini pintu tertutup, ini tertutup. Jendela pun tidak terbuka. Aduh pikiran sudah buntu sama sekali. Lalu kemudian ada seseorang yang datang kepada saudara. Dia bilang begini, sudah yang 100 juta nanti saya selesaikan. Tenang aja, tidak usah kamu balikin. Hati saudara kayaknya kira-kira gimana? Tenang enggak? Tenang enggak? Salah nanya nih saya nih. Hati saudara tenang enggak? Tenanglah pasti. Karena semua masalah yang membuat pikiran saudara buntu itu kemudian diselesaikan oleh orang ini, bukan? Dia bilang udah tenang, 50 juta mah kecil, udah. Beres mana? Rekening, saya kirim ya. Kirim, selesai. Pasti tenang banget. Saudara, saya yakin Yosua tenang sekali karena panglima bala tentara Tuhan itu datang dan meneguhkan dia. Meskipun tembok kota Yeriko itu begitu kuat, meskipun pintu kota Yeriko sudah tertutup, tapi karena panglima bala tentara Tuhan itu datang bilang, tenang, kota ini aku serahkan ke tanganmu. Yosua pasti tenang. Maka ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita menjadi percaya diri untuk menghadapi segala macam tantangan yang ada di depan. Amin. Kalau saudara dan saya mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan percaya diri, enggak akan pesimis. Kita akan maju. Tembok memang ada di depan, tapi ada iman, ada pengharapan, ada kepercayaan diri, dan ada sukacita untuk melangkah maju menghadapi semua persoalan. Amin. Saudara, ini menarik sekali. Yosua, jangan lupa, ini ujian pertama Yosua untuk kepemimpinannya. Ini ujian pertama dia untuk berhadapan
berhadapan dengan kota yang besar. Dan Tuhan menyertai Yosua. Tuhan menyampaikan garis besar, grand design, rencananya. Dan Yosua bersuka cita. Dia tahu Tuhan menolong dia. Ada hal yang saya mau katakan begini buat kita. Ketika kita sudah mengerti rencana besar Tuhan bagi kita, maka kita harus mengimani bahwa rencana itu akan digenapi dalam hidup kita. Jangan ragu, sebab tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menggagalkan rencananya bagi kita. Amin. Saya ulang ya. Ketika kita sudah mengerti rencana besar Tuhan bagi kita, sudah mengerti ini, sudah tahu rencana besar, maka kita harus mengimani bahwa rencana itu akan digenapi di dalam hidup kita. Jangan ragu, sebab tidak ada rencana Tuhan yang gagal dan tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menggagalkan rencananya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Yosua dengan iman dia maju karena dia tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara juga harus maju karena saudara tahu bahwa rencana Tuhan selalu digenapi dan tidak ada satu rencana Tuhan pun yang gagal atau dapat digagalkan oleh siapapun atau kekuatan apapun. Tidak ada. Yang terakhir. Wah, dengar khotbah hari ini hening-hening ya. Tenang banget. Ini diresapi ya. Amin. Yang ketiga, saudara yang kasih perhatikan mulai ayat yang ketiga sampai ayat 16 dan ayat 20 yang tadi saya sudah baca. Ini sikap terakhir. Sikap terakhir yang harus saudara dan saya miliki supaya kita dapat meruntuhkan tembok-tembok penghalang, tembok-tembok masalah yang ada di depan kita. Perhatikan di dalam ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kata itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara lihat kata harus di situ ada berapa kali? Di dalam 2 ayat itu ada berapa kali kata harus? Ayat 3, harus, prajurit harus, kemudian demikianlah engkau harus, itu ayat 3. Lalu ayat 4, 7 orang imam harus, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus. Dalam 2 ayat saja itu kata harus itu 5 kali. Itu kalau kata harus itu artinya apa sih? Kalau saudara diperintahkan oleh pimpinan di kantor atau dosen atau kamu harus begini ya, kamu harus begini ya. Itu kalau kata harus diulang-ulang berarti itu penting sekali. Dan harus ini bicara tentang apa? Perintah. Perintah ya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Saudara, sikap yang harus kita miliki supaya kita dapat meruntuhkan tembok-tembok penghalang yang ada di depan kita, sikapnya ialah lakukan saja perintah Tuhan meskipun terlihat unik. Lakukan saja perintah Tuhan meskipun terlihat unik, terlihat tidak masuk akal, terlihat sepele, terlihat nggak biasa. Ya, saudara lihat perintah Tuhan ini unik ya. Apa hubungannya meruntuhkan tembok kota Yeriko dengan mereka jalan keliling-keliling? Unik ya. Saya mau tanya, mereka diperintahkan mengelilingi, mengedari kota Yeriko itu berapa kali? Berapa kali? Yang kuat. Berapa kali? Yakin? Berapa kali mereka diperintahkan Tuhan untuk mengedari kota Yeriko, tembok kota Yeriko? Berapa kali?
Ini kuis nih. Ayo, berapa kali? Ada yang sekali, ada yang 7. Yang benar nih berapa? Yang benar itu 13 kali. Karena hari pertama sampai ke hari ke-6 kan sekali-sekali tuh. Itu sudah berapa kali? 6 kan? Di hari ke-7 berapa kali? 7. Berarti berapa kali? 13 kali dong. Masa kalian hanya hitung di hari ke-7? Hari 1 sampai ke-6? Kan harus mengedari itu setiap hari 1 kali. Hari kedua 1 kali. Hari ketiga 1 kali. Sampai hari ke-6 1 kali. Lalu nanti hari ke-7 baru 7 kali. Kecuali pertanyaannya begini. Orang Israel disuruh mengedari tembok kota Yeriko berapa hari? Ya 7 hari. Tapi kalau berapa kali? Artinya 13 kali. Ada orang yang mulai bilang begini, iya pantas saja mereka mengedari tembok kota Yeriko 13, maka celaka 13 katanya. Itu tidak ada hubungannya. Saudara perhatikan, mereka diminta untuk mengedari kota itu. Ini kelihatan unik ya. Kelilingi kota itu 1 kali setiap hari. Atau selama 6 hari itu 1 kali saja. Lalu kemudian 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Mereka di depan, kemudian tabut itu dari belakang. Lalu selama 6 hari ketika mereka mengelilingi kota itu, jangan bersorak, jangan teriak. Jangan perdengarkan suara sepatah kata pun. Jangan berisik. Ayat 10. Dibilang, diam aja jalan. Nanti sangkakala saja yang bunyi. Begitu kan? Kira-kira gitu. Hari ke-7, Yosua bilang, ketika sangkakala itu terus menerus ditiup, sangkakala itu bunyinya panjang, baru kalian semua bersorak. Ketika bersorak, ayat 20. Maka runtuhlah tembok itu. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Ini cara masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Apa hubungannya tembok itu runtuh dengan orang jalan, keliling jalan, putar sana, pulang tidur, besok ulang lagi. Pasti ada yang bilang begini, tidak semua orang Israel rohani kan? Pasti ada yang bilang gini, apa lagi? Yosua ini dia sudah kehabisan cara, ini dia stres, ini orang stres ini, selesaikan masalah pakai cara yang tidak benar ini. Emangnya bisa nih jalan-jalan kemudian tembok roboh? Pasti banyak yang pesimis. Tapi Yosua sudah diingatkan oleh Tuhan, ini caranya, lakukan saja seperti ini. Dan ini sikap orang percaya. Kalau Tuhan bilang di dalam firman-Nya, berdoa, berpuasa, maka semuanya pasti akan terselesaikan. Ya lakukan. Memang tidak ada hubungan, tapi lakukan saja. Karena Tuhan akan bekerja di tengah-tengah setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah-Nya. Dan kelihatannya tidak masuk akal. Tapi saya mau katakan begini, cara Tuhan selalu memang tidak masuk akal. Makanya kalau saudara punya tembok-tembok penghalang, masalah-masalah besar, jangan berdoa, minta Tuhan selesaikan masalah saudara, pakai cara saudara. Biarkan Tuhan menyelesaikan masalah-masalah kita dengan caranya. Dan ketika kita berdoa, kita minta Tuhan, biarlah kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terjadi dalam hidupku. Jangan bilang, Tuhan, saya mau Tuhan lakukan begini. Caranya begini ya Tuhan. Tuhan bilang, ya kau ya saja yang Tuhan, kau yang atur. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, perhatikan. Lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Memang kelihatan unik. Perintah Tuhan memang itu terlihat unik. Tetapi justru di dalam hal itulah kuasanya dinyatakan. Di dalam pembacaan ini saya tidak lihat Yosua bilang, Tuhan, kok ini cara aneh ya. Waktu Tuhan ngomong dengan Yosua, Yosua tidak bilang gini, Tuhan bisa ganti cara enggak? Waktu Yosua ada dekat dengan Tuhan dan Tuhan menyampaikan cara ini, Yosua tidak bilang,
Tuhan nanti ini Yeriko ketawa kita ini. Apa hubungannya jalan-jalan nih? Tidak. Lakukan saja. Ikuti saja cara yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau Yosua melakukannya. Dan ini yang saya mau katakan buat kita semua. Orang-orang yang dapat meruntuhkan tembok-tembok permasalahan, tembok-tembok penghalang di depan mereka ialah orang-orang yang taat untuk melakukannya dengan cara Tuhan. Jangan pakai cara sendiri. Karena pakai cara sendiri kita kecewa. Kalau kita pakai cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, maka kita tidak mampu. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan buat kita semua, supaya kita belajar menggunakan cara Tuhan. Berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, supaya kita menang atas setiap pergumulan, masalah, tantangan-tantangan hidup itu. Pintu di depan boleh tertutup, gak apa-apa. Tapi berdoa biar Tuhan pakai caranya untuk merobohkan semuanya. Dan ketika sangkakala itu dibunyikan terus menerus, Tuhan sudah ingatkan Yosua. Hari ke-7 begitu sangkakala dibunyikan terus menerus, maka bersoraklah kalian semua dan tembok itu roboh. Saya mau bertanya buat kita semua, mengapa Tuhan harus tunggu sampai hari ke-7? Kenapa sampai hari ke-7 baru tembok itu roboh? Dan kadang-kadang kita juga mau bilang begini, Tuhan kenapa terlalu lama? Kalau masalah saya bisa Tuhan selesaikan hari ini, kenapa 2 minggu lagi dari sekarang Tuhan? Kadang-kadang kan kita berpikir demikian, bukan? Tapi justru inilah saatnya. Mengapa Tuhan mau agar di hari ke-7 baru mereka bersorak dan mereka melihat tembok kota Yeriko itu roboh? Karena Tuhan mau lihat ketaatan mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Dan kadang-kadang Tuhan menyelesaikan masalah kita 1 minggu, 2 minggu, karena dia mau lihat juga kita menjalani hidup kita dengan penuh ketaatan di hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Maka tembok kota Yeriko itu dirobohkan hari ke-7. Bukan Tuhan tidak mampu kasih rubuh di hari pertama. Tanpa mereka jalan pun Tuhan hanya berfirman, roboh semua. Bisa kan? Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau juga supaya orang Israel belajar percaya. Yang tadi saya bilang di dalam Ibrani itu. Dia mau supaya mereka juga belajar beriman. Ketika mereka sudah mendengar janjinya, maka mereka harus belajar untuk beriman, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan di sana mereka lihat mujizat dinyatakan. Itu sebabnya saya mau katakan ini buat kita. Kalau saudara dan saya mau lihat tembok-tembok penghalang kita di depan roboh. Kalau kita mau lihat tembok-tembok masalah dan pergumulan kita runtuh. Maka kita harus belajar untuk berjalan dalam iman. Belajar berjalan dalam ketaatan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dan lihat di ujung sana, dia akan menyatakan mujizatnya. Dan setiap tembok pergumulan, tembok penghalang, tembok masalah kita akan dihancurkannya, akan diselesaikannya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Dengarkan firman Tuhan ini, renungkan firman Tuhan ini, dan lihatlah ketika kita mengimani dan melakukannya, maka berkat-berkatnya, mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Amin.